Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Sabrina dengan NIM 240509740883. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh isi materi, tapi juga oleh bagaimana proses pembelajaran itu dirancang dan dilaksanakan. Penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa pendekatan strategi, metode, dan model pembelajaran adalah komponen penting yang saling berkaitan dalam merancang pembelajaran yang efektif. Di sini, kita akan melihat beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan, adalah landasan filosofis pembelajaran. Yang kedua, strategi atau rencana besar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, metode yang merujuk pada cara teknis untuk menyampaikan materi. Dan yang terakhir ada model adalah pola sistematis dengan tahapan atau sintaks tertentu. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran, yaitu pandangan menyeluruh terhadap proses pembelajaran yang menyerpingkan filosofi tertentu. Ciri-cirinya adalah umum, luas, dan menjadi dasar pemilihan strategi dan metode. Contohnya adalah pendekatan konstruktivistik dan pendekatan behavioristik. Selanjutnya ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana menyeluruh dan sistematis yang dirancang untuk mengatur proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ciri-ciri dari strategi pembelajaran itu sendiri adalah mengatur materi, waktu, interaksi, dan peran peserta didik. Jenis strateginya yaitu strategi ekspositori, strategi inquiry, strategi kooperatif, dan strategi diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, memperdalam pemahaman materi, serta mendorong pencapaian hasil belajar yang optimal. Selanjutnya, ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah teknik atau cara khusus yang digunakan oleh pendidik dalam melaksanakan strategi pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada peserta didik secara efektif. Contohnya adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan eksperimen. Ciri-ciri metode pembelajaran yaitu praktis, operasional, langsung digunakan di kelas. Selanjutnya, ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pola pembelajaran sistematis dengan langkah-langkah yang terstruktur. Ciri-cirinya adalah berdasarkan teori tertentu dan sudah teruji secara ilmiah. Contoh dari model-model pembelajaran adalah problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan cooperative learning. Saya juga ingin mengulas sedikit tentang sebuah artikel ilmiah yang berjudul sebagai berikut, yang ditulis oleh Bewer, Ekbrink, Alten, dan Gebren pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana intervensi strategi belajar seperti Study Smart dapat meningkatkan pengetahuan dan praktik belajar efektif di kalangan mahasiswa pendidikan tinggi. Metode yang digunakan adalah Max Method dengan partisipan berjumlah 47 mahasiswa kedokteran dan ilmu kesehatan yang mengikuti 3 sesi pelatihan Study Smart. Temuan utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, temuan kuantitatif dan yang kedua, temuan kualitatif. Temuan kuantitatif adalah yang pertama, peningkatan signifikan pengetahuan metakognitif. Yang kedua, peningkatan penggunaan partis, testing, dan space repetition. Yang ketiga, penurunan strategi pasif seperti membaca ulang dan menyorot. Yang kedua ada temuan kualitatif, hambatan utama, yaitu sulit meninggalkan kebiasaan lama, keterbatasan soal latihan, dan ketidakpastian terhadap efisiensi strategi baru.
Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa program Study Smart berhasil meningkatkan kesadaran akan strategi belajar efektif. Yang kedua, pengetahuan saja itu tidak cukup. Dibutuhkan dukungan lanjutan agar strategi benar-benar bisa diterapkan. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mendorong refleksi dan praktik berulang sangat penting. Dan yang terakhir, strategi belajar efektif itu perlu diintegrasikan dalam sistem pembelajaran yang formal. Dari hasil artikel tersebut, ada beberapa implikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, mahasiswa perlu dilatih strategi belajar aktif dalam metakognitif. Yang kedua, guru atau dosen harus mengenalkan strategi yang terbukti efektif sejak awal perkuliahan. Dan yang ketiga, pengembangan strategi belajar adalah proses berkelanjutan, bukan satu kali pelatihan saja. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran sangat amat penting bagi setiap perancang pembelajaran. Artikel yang saya bahas menegaskan bahwa strategi belajar aktif dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang tepat. Terakhir, untuk hasil yang lebih maksimal, intervensi strategi belajar harus didukung dengan lingkungan belajar yang kondusif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.